Oke, halo teman-teman sekalian. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi masih ada koneksinya, masih ada hubungannya sama video sebelumnya. Jadi, menurut saya kesenian itu bisa menjadi alternatif manusia untuk dapat mendekatkan dirinya kepada alam, untuk dapat memahami antara manusia dengan alam, memahami eksistensi manusia, memahami eksistensi alam, dan hubungan di antara keduanya. Ini merupakan salah satu upaya pelestarian alam. Ini merupakan salah satu upaya pelestarian alam yang menurut saya sangat simpel. Kenapa sangat simpel? Karena gampang dilaksanakan, karena gampang diimplementasikan, dan begitu menyenangkan. Kesenian itu menyenangkan. Kesenian itu harus membuat orang bahagia. Kesenian itu harus membuat orang tenang, damai. Dan itu merupakan salah satu pendekatan yang menurut saya sangat-sangat efektif. Sangat-sangat efektif. Pendekatan bagi manusia supaya sadar akan lingkungannya, sadar akan alamnya. Jadi kesenian merupakan alat yang efektif untuk mendekatkan diri kita terhadap alam, manusia dengan alam. Ya, banyak hal lah. Kalau memang kita sudah bisa menguasai kesenian, kita bisa sebenarnya mau itu menjadi seorang penikmat, atau mau itu menjadi seorang yang pelaku kesenian atau penikmat kesenian. Ya, kalau memang kita sudah menjadi salah satu atau dua-duanya itu, ya nanti maknanya ya banyak yang bisa disampaikan tuh, banyak gitu, mengenai alam, mengenai tingkah laku manusia harus seperti apa, mengenai suatu hubungannya seperti apa, kejadian-kejadian dan lain-lain. Jadi menurut saya atas dasar maraknya istilah antroposen yang terjadi saat ini, di mana manusia itu seolah-olah menjadi puncak rantai makanan di alam, dan seseorang menjadi begitu rakus, seseorang begitu menjadi tamak, begitu menjadi sombong akan eksistensinya dalam mengelola lingkungan, dalam mengelola alam, dalam mengelola hutan. Nah, menurut saya ini bisa diimbangi dengan cara seperti tadi, melalui kesenian. Dengan begitu, menurut saya sedikit demi sedikit paradigma antroposen ini dapat bergeser menjadi ekosentrisme. Ya, jadi antroposentrisme dapat bergeser menjadi ekosentrisme, di mana memang ini tuh memposisikan bahwa manusia, alam, mau itu benda hidup maupun benda mati, dalam proses yang terjadi di antara keduanya merupakan satu derajat yang sama. Ya, maksudnya secara eksistensi ini sama pentingnya. Kita tidak lagi egois memikirkan tentang memikirkan tentang kita aja gitu, maksudnya. Kita tidak menjadi egois lagi memikirkan tentang hanya kebutuhan manusia saja. Kita tidak lagi egois memikirkan tentang keinginan kita aja sebagai manusia, keserakahan kita, kemauan kita, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kita juga memikirkan tentang pentingnya eksistensi makhluk hidup, hewan, tumbuhan, benda mati lainnya, batuan, tanah, udara, angin, dan lain sebagainya. Itu adalah sama pentingnya keberadaannya dengan manusia. Nah, ini merupakan salah satu pandangan ekosentris yang menurut saya dapat menyelamatkan kita dari krisis iklim, dari krisis yang banyak melanda kita di dunia maupun di Indonesia. Ini merupakan salah satu upaya menurut saya, upaya untuk melestarikan alam, upaya untuk melestarikan hutan Indonesia. Itu dengan salah satunya adalah dengan pendekatan kesenian. Ini merupakan pendekatan yang efektif menurut saya. Begitu.
karena gampang, kesenian itu gampang untuk diterapkan ke berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa. Hanya saja mungkin penyampaiannya aja dan gayanya yang berbeda gitu. Tapi ini sangat efektif karena ringan gitu, ringan untuk dicerna dan orang bakal paham begitu. Dreams.